Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Sopir tak bisa kendalikan laju kendaraan karena jalan licin, sebuah minibus di Merauke terperosok ke drainase. Razia di atas kapal penumpang BKSDA Papua Barat temukan 22 burung yang akan diselundupkan keluar Papua Barat. Ratusan pendukung tim Piala Dunia Qatar gelar konvoi motor di Timika dan Sorong. Gubernur Papua Selatan yang baru Apollo Savanpo diminta untuk memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini masih terbelakang di Papua Selatan. Bupati Asmat Elisa Kambu mengatakan khususnya di Kabupaten Asmat, sektor pendidikan dan kesehatan jauh tertinggal. Ia meminta gubernur mengutamakan membangun infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit atau puskesmas. Menurut Elisa, sebagian besar bangunan di Asmat terbuat dari kayu, sehingga mudah rusak dan harus segera diganti. Kesehatan juga terus masih tetap membutuhkan perhatian. Infrastruktur apalagi. Jadi kalau kita bicara pendidikan yang baik, kesehatan baik, tapi kalau tidak ditopang dengan infrastruktur yang memadai, itu juga jadi problem. Jadi ini semua ini akan bergerak bersamaan. Mungkin yang sedikit ya setelah 3 yang utama ini, yang lain itu ya pemberdayaan. Nah, itu ya mungkin nanti masih bisa nyusul. Tetap mendapat perhatian juga, tapi porsinya ya tidak sama dengan 3 yang tadi saya sebut: pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Kita ini kan Asmat ini kan dua-duanya penting. Infrastruktur juga penting. Ini tenaga pengajar juga penting. Mengapa saya katakan demikian? Karena kami kan selama ini sudah bisa membangun, tapi kita kan konstruksinya konstruksi kayu. Jadi dalam waktu 10 tahun itu sudah perlu penanganan lagi. Jadi tidak ada peningkatan yang. Kabupaten Asmat merupakan satu dari 4 kabupaten di Papua Selatan. Kabupaten ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena selama ini pembangunan berjalan lambat. Padahal Asmat menyimpan banyak sumber kekayaan alam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Jayapura mencanangkan gerakan menanam cabai dan menyerahkan 23.000 bibit cabai kepada masyarakat. Gerakan ini untuk mengendalikan laju inflasi yang naik akibat ketersediaan bahan pokok yang terbatas di Koya Barat, Distrik Moratame. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans P.K. menghimbau seluruh ASN dan masyarakat agar menanam cabai di pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi hari ini bangsa kita, bahkan dunia, sedang menghadapi ancaman krisis pangan. Termasuk kita di Papua, di Kota Jayapura. Nah, karena itu pemerintah sudah sejak awal menginstruksikan ataupun juga sudah mewanti-wanti kepada seluruh, mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk coba mulai berpikir untuk menyediakan pangan lokal untuk mengganti beras ataupun juga pangan-pangan yang lainnya. Nah, hal yang lain juga dengan keterbatasannya produk lokal, pangan lokal itu sendiri kemudian membuat terjadi ketidakstabilan harga di pasar, sehingga menimbulkan adanya kenaikan inflasi, kenaikan harga inflasi di Kota Jayapura. Beberapa produk yang atau komoditi yang mengalami inflasi, diantaranya adalah cabai, kemudian ada bawang merah, ayam khas, daging ayam, dan beberapa komoditi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua
mencatat inflasi di Provinsi Papua mencapai 7,27% pada Oktober lalu, sehingga Papua berada di urutan ke-6 menjadi daerah penyumbang inflasi tertinggi di Indonesia. Bank Indonesia mencatat bawang merah, minyak goreng, cabai rawit dan cabai merah hingga LPG menjadi komoditi yang memicu inflasi terbesar. Program tanam cabai ini diharapkan bisa mengendalikan laju inflasi di daerah, sebab bahan pokok di kota Jayapura sebagian besar masih harus didatangkan dari luar Papua. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Penyelenggara kami mengucapkan terima kasih. Pemerintah kota Jayapura menyiapkan layanan pojok baca digital atau Pocadi di Terminal Tipe A, kota Jayapura. Pocadi ini diharapkan bisa meningkatkan minat membaca, serta membangun dan meningkatkan kemampuan literasi masyarakat. Pocadi menyediakan 150 judul buku, baik berbentuk fisik atau cetak maupun buku digital dengan tema pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Kehadiran Pocadi di tempat publik seperti Terminal Entrop merupakan wujud kerjasama dengan pihak pengelola terminal agar menjadikan pojok terminal sebagai tempat membaca umum. Pojok baca digital ini merupakan satu bentuk pelayanan perpustakaan yang ditempatkan pada area publik atau tempat-tempat keramaian dengan maksud untuk meningkatkan minat baca dan kegemaran membaca daripada seluruh lapisan masyarakat. Isi daripada pojok baca digital ini dia terdiri dari 3.000 buku-buku digital atau e-book ditambah dengan buku atau koleksi buku cetak sebanyak 150 judul. Jadi kami atas nama pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jayapura, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Perpustakaan Nasional RI yang sudah membantu kami dengan paket pojok baca digital. Diharapkan dengan pojok baca digital ini tentu meningkatkan minat dan kegemaran membaca sekaligus meningkatkan budaya literasi, baca dan tulis dan juga digital dari masyarakat Kota Jayapura. Kehadiran Pocadi disambut baik Safanya Putri, siswa SMP Negeri 5 Jayapura. Ia merasa senang karena pojok baca digital ini dapat membuat dirinya dan teman-teman sekolah lain agar gemar membaca agar bisa menambah pengetahuan. Dengan membaca buku di Pocadi, saya dapat terbantu dengan buku yang ada di sini dan saya bisa lebih memahami materi di sekolah. Oke, harapannya seperti apa? Bisa diakses di tempat lain? Harapannya bisa lebih mudah saya akses saya di aplikasi. Sekedar catatan, UNESCO pernah menyebutkan budaya membaca di Indonesia sangat memprihatinkan. Dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang gemar membaca. Tahun 2016, Universitas Connecticut di Amerika Serikat dalam penelitiannya juga menyebutkan Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara yang penduduknya gemar membaca. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.